Salam jumpa lagi ya sahabat, salam jumpa lagi saudara-saudari di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Isi konten kali ini saya akan kisah nyata perjalanan hidup saya. Pernah hidup bersama orang Kubu yang saat ini dianggap orang-orang Minang. Orang Kubu ini adalah asalnya Minang. Nah, ya, agak lebih detail saya ceritakan kali ini ya. Di kampung saya itu sampai sekarang banyak orang menganggap setelah kakak saya itu tidak ada lagi adiknya seperti saya, nah, gitu loh. Jadi kebanyakan orang menganggap anak orang tua saya itu cuma 4 orang, ya. Pernah saya hilang dari kampung itu kira-kira 2 tahun, sekitaran tahun setelah SMP lah, ya. Itu sebelum saya ke Jawa. Diawali saya mengikuti titah guru untuk sarannya jalani hidup bersama orang-orang Kubu, ya. Dipermudah dengan proses saya kerja di toko buku di daerah Bangko, Merangin situ ya, Sarolangun. Dulu namanya tahun 91 itu KK Mandiri, masih hitungan om sama saya ya. Itu di Pasar Bawah Bangko, Koko Mandiri, KK Mandiri namanya, dekat sungai. Jadi saya berkenalan lah dengan orang Kubu. Terus 3 tahun setelahnya, nah, ya, 3 tahun setelahnya, bukan. Jadi setelah berkenalan dengannya, ya, lalu saya pergi merantau ke Jawa, terus saya balik lagi. Nah, mulai dari situlah saya mulai sering tidak pulang kampung, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Malah saya sampai ke Surabaya sana, sekitaran tinggal di sekitaran perumahan Nirwana Estate di belakang Rungkut ya kaya sana ya. Ya masuknya dari Pasar Wonokromo, Joyoboyo situlah. Nah, jadi kalau kisaran tahunnya itu mungkin tahun-tahun 93 94 kali. Karena saya dari Bangko itu saya nyambung ke Serang, Cilegon, ada toko beringin indah namanya di depan makam keramat Cilegon, dan ada di Pisang Mas namanya toko beringin juga dekat PM Pegantungan Serang situ, Royal Buaran situ itu ya. Nah, setelah saya menjalani hidup di kota, saya ingatlah titah guru dan saya datang lagi ke Pasar Bangko, ketemulah saya dengannya. Nah, semenjak dari itu saya ikut hidup bersama orang Kubu di dekat sekitaran Simpang Miam. Simpang Miam ini masuknya dari mana ya? Dari Muarabungo kali itu ya. Sebelum Muarabungo belok kiri arah ke Morobulian ya. Morobulian terus naik arah ke Jakarta sini, arah ke Lampung sini, terus naik. Nanti ada kalau jalan biasa, Jambi itu kalau tidak salah namanya Pal 11 sebelah kanan itu pom bensin ya. Tapi saya masuknya bukan masuk dari situ, saya masuk dari arah yang Morobulian ini. Morobulian sebelum nanti keluar itu nanti di Sirawas atau mana lah namanya itu nanti itu ya, kalau jalan biasa. Arah ke Jambi dia masuknya nanti itu. Jadi ada Simpang Miam namanya. Nah, sebelum jauh dari Jambi lagi, ke sana sedikit dari Morobulian itu lewat tikungan, tanjakan ke atas, tempat-tempat sepi itu nanti ada agak rame sedikit, agak dataran tikungan. Belok kiri ke dalam bawah itu bisa tembus ke Indah Kiat Jambi ya. Nah, jadi kesimpulan saya hidup bersama Kubu itu begini. Ini teman saya yang berini. Jadi kalau orang Kubu itu tuh dia kalau dengan wanita, jadi saya udah diajarin ini sedari dulu nih, sama silatnya. Dan ini namanya bukan sembarang karambit, ini namanya Karambit Tungga. Ya, jalan terakhir. Syaratnya itu senjata orang ambil. Usahakan dulu pakai tangan kosong. Jangan sekali-sekali mendatangi orang pakai senjata.
Nah, jangan apa namanya, kalau tidak ada oh, apa namanya, ada rame-rame atau apa, tidak perlu membawa senjata. Termasuk mendatangi orang, tidak perlu. Saran guru itu senjata orang itu rebut, nah kembalikan ke dia. Saya tidak tahu ini batunya, kayunya kayu apa ini ya, tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Nah, jadi kesimpulan yang saya maksud, hidup bersama kubu kurang lebih 1,5 tahun apa atau sampai 2 tahun lah ya, saya bisa tembus ke Mandau, apa, ke daerah kubu Sakai, dan pernah tembus ikut kan sekali setahun itu apa namanya, round atau mendatangi tikam jejak ya, termasuk ke Sejunjung, ikut gaya orang kubu juga jalan. Nah, terus pernah saya ikut ke jalur tembus Morolabuh ke Painan itu. Nah, itu jalur ke Mentawai. Nah, jadi orang kubu ini kesimpulannya begini, dia tidak tahu dengan Marawa, karena Marawa ini ada jauh sebelum dia, dan sempat menghilang pada zaman Aditya Warman. Dan mereka ini ada sedari zaman Aditya Warman. Mereka ini pelarian Porang Basosoh tahun 1409 di Padang Sibusuk itu. Jadi dibantailah sama Laskar Minang, dibantu dari Teluk Kuantan, dibantu juga 2 kesatria. Nah, ini yang dibikin orang menjadi Cindumatu ini itu gitu loh. Dua pahlawan gagah, yang satu Gajah Tongga dan yang satu Melintang Lobiah. Nah, ini bukan Gajah Mada. Nah, kalau Gajah Mada itu dibawa sama Aditya Warman dari Damasraya, dibawa ke Jawa. Teman si Aditya Warman itu. Nah, jadi cuman orang Jawa aja, orang di Jawa aja yang tidak tahu asal usul Gajah Mada itu. Kalau dia tahu sejarahnya, awal Aditya Warman dibawa mendatangi saudara dia, namanya itu Kalagemet, yang menjadi penerus menjadi Kertajaya kalau nggak salah, itu raja kedua setelah Raden Wijaya ya. Nah, kalau si Aditya Warman ini nama kecilnya nih si Aji Montrolot nih kalau nggak salah ya, bukan Aditya Warman. Aditya Warman nama kemudian. Nah, jadi mereka ada yang kabur sampai ke Morosaba, arah Jambi sana itu ya. Di arah Jambi sana itu sebelum ada kerajaan lain itu sudah ada itu Lokita Warman. Ya, kerajaan Islam Tauhid itu. Itu kakak dari bapaknya Datuk Katumanggungan. Nah ya, Lokita Warman namanya. Itu era Aditya Warman, Maulia Warman, ke atas Lokita Warman, panjang ceritanya, ada saya rujukannya ya. Nah, jadi ada yang terbawa angin, dia kembali lagi ke Majapahit, naik perahu. Ada yang dibawa angin, mengarah balik lagi dia ke barat. Jadilah dia orang Mentawai, jadi orang Sakai, orang-orang pesisir itu. Nah, begitu loh. Nah, jadilah dia orang Mentawai, orang Sakai, orang Nieh gitu kan. Nah, itu cikal bakal. Cuman yang jelas begini, orang kubu itu lebih beradat daripada orang Minang. Beradatnya kenapa? Dan dia tidak perlu mengaku-ngaku beradab, tapi banyak yang dia lakukan itu sesuai dengan adab. Nah, contoh begini. Misalnya kalau misalnya di pinggir sungai ya, kalau orang kubu itu kemana-mana dia bawa garam. Dan menjelang nikah itu dia adu tarung di bawah di pohon besar melintang. Nah, begitu dia memperebutkan wanita, siapa yang bakal jatuh. Nah, ya. Jadi begitu uji tarungnya. Tidak bunuh-bunuhan. Siapa yang jatuh kalah. Nah, jadi cerita di mana tadi ya? Jadi orang kita kubu ini, misalnya yang jelas dia tidak mau mengambil punya orang lain. Dan walaupun dia mandi di air pancuran, walaupun dia mandi di sungai, dia tidak pernah mengintip orang. Pikirannya tidak pernah kotor, dia tidak pernah pengen merebut istri orang. Dan juga setiap orang kubu itu jika sudah dewasa, baik laki-laki atau wanita, dia akan bangunan dia sendiri. Selain bangunan waktu dia bersama dengan orang tuanya, dia tidak akan pernah sama atau apalagi jangankan kayak orang sekarang. Kadang ngejemurin pakaian bininya dia di halaman.
Jadi kalau orang dulu, kalau kubu dulu itu tuh dia ambil, dia kalau udah dewasa, dia udah bisa hidup sendiri. Dia cari lagi menjelang dia dewasa itu dia bangun bangunan di sekitar rumah, walaupun berpindah ya, yang jelas dia bangun bangunan di sekitar rumah orang tua dia itu. Dia tidak mau tidur bersama. Nah, setelah dia dewasa dia punya koloni sendiri nanti sesama bujangan sama gadis. Nah, begitu. Dan kalau adabnya begini. Orang kubu itu kemana-mana bawa garam, ya. Dan kalau dia kan selalu di tempat dia mancing itu kan dia bangun pondok, ya. Dia tukar barang ini, dia garam dia ini kalau tidak habis setelah dia bakar ikan yang dipancing itu, taruh diselipin, gitu ya. Nah, kalau datang lagi kubu lain, ya, pergi mancing ke sana, ya, taruhlah ada kubu di sana, ada orang kita yang mengaku beradab nih ya, ada di pondok situ sama mancing. Sementara dia dilihat orang kubu ini sama orang yang ngaku beradab ini makan ikan tidak pakai garam. Padahal dia terpaksa ya. Mungkin entah hilang, entah apa garamnya tidak tahu ya. Terus dibilanglah sama orang yang ngaku beradab tadi, "Oi, Yuang, ini sana. Ini kok garam. Pakailah." Nah, jawab orang kubu itu tadi apa coba kira-kira? Jawab dia begini. Kalau yang udah bisa bahasa Indonesia ya, "Oh, itu dak punya kita dak. Dak elok ngambil punya uang dak." Nah, gitulah. Nah, kalau orang yang ngaku beradab dia bilang, "Oh, tidak apa-apa, pakai aja." Nah, ya, jelas. Jadi kebenaran kisah Minang itu kalau dari zaman Aditya Warman itu adanya di orang kubu. Dan orang kubu ini bukan orang Minang. Jadi anggapan antum selama ini salah. Dan saya selama ini sudah tahu sebenarnya. Nah, cuman saya melihat bahasa-bahasa keruh dan kusut itu sekarang malah dibayar mahal orang. Makin bodoh, makin orang itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi padahal wajarnya kalau orang berceramah wajar tidak boleh dibantah ya. Orang berceramah wajar tidak boleh dibantah. Tapi kalau orang yang mencurai adat itu tidak bisa seperti orang ceramah, itu harus dialog sistemnya. Jadi kalau saya ketemu dengan saudara-saudara di masing-masing, sistemnya dia dialog. Stop saja saya bicara, berhenti. Kita mau membahas masalah ini. Apa yang Bapak bicarakan barusan, apa yang antum bicara mau stop di situ. Nah, begitu saya sukanya. Nah, setelah dialog, tapi sistemnya begini. Saya sampaikan alasan saya terima juga apa yang saudara sampaikan. Nah, benar salahnya nanti kita hitung, kita lanjutkan bahasan. Nah, jadi suatu saat, jadi kita catat. Kalau bertemu lagi, ini yang belum tuntas dibahas. Jangan dipaksakan pada saat itu. Nah, nanti tertutup nanti rahmat. Tidak bisa lagi membahas masalah lain, gitu loh. Nah, jadi begitu sepintas realita hidup saya bersama orang kubu, kira-kira tahun 93-94 lah itu. Itu sebelum saya ke 192. Ya, sebelum saya ke Surabaya, sebelum saya mendatangi makam 9 wali, sebelum ke Madura, masuk dari Pambum sini ya, namanya tinggal di Surabaya ya, udah kemana-mana. Dan kebetulan saya juga pernah hidup di Pekanbaru 5 tahun, profesi saya, dan pernah juga saya bertemu dengan orang Sakai waktu saya ke Duri. Nah, ya, itu cuma untuk memori saya aja, karena kalau di dalam koloni itu yang bisa bahasa daerah itu tidak ada beberapa orang, tapi selalu ada dalam koloni kubu itu atau koloni Mentawai, Nie atau Sakai, itu selalu ada yang bisa bahasa daerah setempat. Nah, ya, dan itu dia ceritakan sampai sekarang ini, dan bahkan saat ini sarjana itu banyak dari orang kubu. Satu lagi, tahu nggak rahasianya kenapa orang kubu itu pantatnya nonggeng, dan orang Sakai, orang ini normal. Nah, cuman yang orang kubu ini selalu pantatnya itu kayak nonggeng semua. Yang laki-lakinya pun pantatnya nonggeng kayak perempuan. Tahu nggak kenapa? Nah, jadi para YouTuber jika memang hasil karya sendiri ini,
pengen kayak karya sendiri, YouTuber bukan kreator ya, bukan orang yang bicara yang dia jual gitu ya. Ini yang pola pikir dia sendiri nih. Seperti saya, makanya walaupun saya tidak pakai pola sampul, rata-rata konten saya berisi pola pikir saya sendiri. Saya tidak ada menjual karya orang, kayak karya orang lain, karena karya saya sendiri aja saya minta uji kelayakan dulu dengan saudara-saudari masing-masing nih ya. Dan orang yang kalau yang saya jual itu orang yang jelas. Saya tidak mau menjual orang yang nggak jelas. Nah ya, saya tidak mau. Saya lebih suka berkarya sendiri. Saya tidak mau menjadi kreator. Kalau saya tipenya inspirator, mediator, leader, pembimbing, pengantar, begitu saya. Jadi ini nih saya sebagai bukti saya sebagai penggagas acara ini 2 tahun saya gagas. Saya diberi kesempatan bicara di podium. Ini 10 kaum ini berkumpul tanggal 17 Juni 2018 di Kenagaran Kacangan ini. Banyak saksi hidupnya, mau profesor, mau doktor, mau PPM, mau AL, apa banyak saksinya, mau Buya juga banyak. Nah, di Kenagaran Kacang itu bilang aja si Andi Cagan, nah gitu loh. Nah, dan boleh tahu saudara-saudari, Andi Cagan itu apa? Andi catatan amalan leluhur ogoresan alam nyata, ya. Itu yang artinya Cagan, ya. Dan ini yang saya usulkan kepada Minang itu, supaya seperti para YouTuber apa itu hasil karya sendiri, yang dia bukan orang, bukan kayak dia jadi wartawan, bukan jadi itu bagi saya itu nggak main tuh. Nah, kalau saya ini mainnya pola pikir sendiri, karya sendiri, pengalaman hidup sendiri saya yang saya ceritakan. Nah, ya. Kalau masalah silat bela diri, semut aja ngelawan, nggak usah bangga-bangga dengan ilmu silat. Dengan ilmu batin rata-rata sekarang orang menggunakan ilmu setan. Nah, pakai ada yang ditempelkan. Jadi beda takwa dengan syirik ini tipis. Hati-hati. Nah, sama juga dengan niat lillahi ta'ala. Kalau saya sebagai niat saya lillahi ta'ala, saya tidak mengharapkan materi dari YouTube ini nih, saya polos saja. Dan akun dan channel saya ini bebas goreng. Di saat saya tiba-tiba bosan, saya jenuh, saya ganti. Saya tidak ada menunggu-nunggu marah black, mau dapat duit, tidak ada. Terbukti di dua channel saya sebelumnya. Nah, sebelum yang ini nih, channel yang ini, Andi Khalifah Minang Sewu ini, ada Andi Khalifah BSSPK namanya. Baru saya ganti. Banyak juga itu subscribe dengan yang menonton banyak. Nah, dan channel yang lama Andi Rajo Minang. Nah, itu saya libur 2 tahun. Tapi sebagai memori. Nah, cuma kadang-kadang sesekali saya datangi juga channel yang lama itu, ada yang ninggalin chatting, SMS, saya tanggapi, saya arahkan ke channel YouTube yang baru ini. Nah, gitu. Jadi di channel YouTube Andi Rajo Minang itu ada sekilas perjalanan saya itu keliling Sumbar setelah saya mengadakan acara ini. Dan ada tetap dalam rangka ini. Nah, tahu nggak kenapa saudara-saudari belum ada tanggapan? Tahu nggak? Tahu nggak kenapa belum ada tanggapan? Nah, moga maklum sajalah sendiri ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang takut terhimpit, takut terdahului, takut tertinggalkan, dan takut ketahuan salah makan, salah tarik, takut ketahuan bahasa dia yang keruh dan kusut selama ini yang dia lanjutkan. Nah, karena saya OTP orangnya mengajak bicara kembali ke fitrah dan bicara kebenaran. Nah, ya, dan seperti awal kata saya bilang, orang-orang yang sekarang yang dia berbicara aja dia tidak sadar dia memodohi orang, dan yang mendengar pun dia seperti kecanduan dibodohi. Nah, jadi apa-apa poin-poin tersebut itu bisa saya kurikulumkan dalam kurikulum ABSSPK, di dalam kurikulum adat Sebatang Panjang, dalam kurikulum adat Selingkah Nagari, di dalam kurikulum Undang-Undang Nagari. Kalau saya tipenya tetap pada fokus pada judul bahasan. Bisa-bisa sehari atau setengah hari, 2 jam 3 jam itu cukup bahasan di Tungku Tigo Sajarang, atau di Tungku Tigo Sepilin, atau di bagan-bagan sejarah mana. Kita mau satu lagi, dan orang Kubu ini dia tidak kenal dengan Pagaruyung, dia tidak tahu Pagaruyung itu. Karena zaman dia Pagaruyung itu tidak ada. Zaman dia di Tiaromam itu tidak ada. Zaman dia di Tumpas itu tidak ada. Yang ada itu cuma Damas Raya. Nah, Damas Raya, karena Damas Raya ini jauh lebih dulu ada daripada Pariangan.
daripada bukan Periangan, daripada Pagaruyung. Nah, jadi orang Kubu ini tidak tahu dia dengan Pagaruyung itu. Lagian Pagaruyung ini bukti alam ada duluan dia dari Sumpur Kudus, Nun Alam Batu Stangkai yang dibilang Raja Ibadat ya. Raja Adat. Nah, yang awalnya itu di dekat Raja Adat. Baru ke Raja awalnya itu di Raja Adat. Di Raja Adat, di Sumpur Kudus Raja Ibadat. Jadi kalau adat itu tuh dari Sumpur Kudus itu era kerajaan. Ya. Berlanjut era kerajaan berkembang. Nah, dan kesultanan yang di Sumpur Kudus ini tetap ada di Sumpur Kudus, ada kesultanan. Nah, dan tetap berkembang. Jadi ada istrinya ayah Datuk Tumanggung ini kan ada 3 orang. Yang pertama itu Dara Jingga ya. Ada juga yang bilang itu Indo Jelito. Jadi istri keduanya itu Cinto Dunia. Yang ketiga Sedayu. Dan masing-masing banyak anaknya. Dan masing-masing orang tua ini dia punya raja. Jadi ada tiga raja di Minang itu. Jadi lain kali lah kita teruskan ya. Cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Bebas share, bebas edit. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Jadi lain kali, jadi moga lebih terang kaitannya bagi saudara-saudari sejarah Minang, Jawa sampai ke Goa, Luwu, Bone, Toraja dan lain-lain. Ya, terima kasih.